Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal akhwat wal ummahat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan faedah-faedah dan ilmu yang bermanfaat. Yang insya Allah pada malam hari ini kita akan bahas tema yang sangat penting, yaitu tentang keluarga di dalam Islam. Insya Allah kajian ini akan ada lanjutannya, ya, agar kita sebagai orang tua bisa memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya batu bata pertama di dalam membangun masyarakat manapun itu adalah keluarga. Maka jika batu bata ini terpecah dan runtuh, pasti masyarakatnya juga akan terpecah dan runtuh. Sebaliknya, jika keluarga di dalam masyarakat itu kuat dan bersatu padu, maka tentu masyarakat yang terbentuk akan kuat. Karena itu Islam yang lurus berupaya membentuk masyarakat Islam yang kuat dan sangat berhati-hati di dalam memperkuat batu bata pertama di dalam bangunan sosial, yaitu keluarga. Dan Islam berupaya membuat keluarga ini bahagia dan memperkuatnya. Berbeda dengan musuh-musuh Islam, maka musuh-musuh Islam akan berusaha merusak hubungan keluarga. Pertama kali yang akan dirusak oleh musuh-musuh Islam adalah dari kalangan wanita, dan juga keluarga akan dibuat bercerai-berai. Maka Islam datang dengan prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang berfungsi untuk mempererat hubungan dan ikatan di dalam keluarga dan menjaganya dari kelemahan dan juga keruntuhan, serta mewajibkan masyarakat untuk melaksanakan prinsip-prinsip dan hukum-hukum ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim." Di dalam surat At-Taubah ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Dalam lingkup hubungan antara suami dan istri, Islam sangat berupaya agar hubungan ini menjadi kuat, ya. Oleh karena itu pernikahan di dalam Islam, ya, itu adalah seperti institusi sosial keagamaan, di mana pria dan wanita memasukinya dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama di antara kedua belah pihak. Kepentingan yang terpenting bagi pasangan suami dan istri adalah menyediakan status sosial di mana kedua belah pihak dapat menikmati buah dari cinta kasih, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmat, serta memuaskan dorongan alami manusia secara terhormat dan stabil. Mereka juga memuaskan
naluri keibuan atau kebapaan yang dikenal dengan gharizah waladiyah. Yang ini selalu mereka mendambakan anak, ya, ingin merawat anak-anak dan menyediakan sarana untuk pertumbuhan dan kemakmuran mereka. Adapun bagi anak-anak, keluarga suami dan istri, maka ini adalah lingkungan alami yang penting untuk keberadaan mereka dan juga untuk memperoleh sarana pertumbuhan mental, fisik, intelektual, dan kesadaran budaya. Oleh karena itu, pernikahan di dalam Islam itu tidak main-main. Pernikahan di dalam Islam adalah mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat, janji yang kokoh, di mana Allah mengikatkan antara seorang pria dan wanita, dan keduanya menjadi pasangan atau zauj. Padahal sebelumnya, ya, dia hanyalah seorang individu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, ya, ayat 20 dan 21, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudhunahu buhtanan wa itsman mubina wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'dhi wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Yang artinya, dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bercampur dengan sebagian yang lain, dan mereka istri-istrimu itu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maka siapapun yang menelusuri kata mitsaq, perjanjian, dan tempat-tempat di mana dia disebutkan di dalam Al-Qur'an, hampir tidak akan menemukan, ya, di dalam Al-Qur'an itu kecuali Allah memerintahkan untuk beribadah dan mengesahkannya serta mengambil syariat dan hukum-hukumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Maka perjanjian yang Allah ikat antara pasangan suami dan istri ini didirikan di atas pilar-pilar saling mengenal, ta'aruf. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat, ya. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, ya. Sungguhnya kami jadikan bagi kalian itu berkabilah-kabilah, ya, agar kalian itu saling mengenal. Kemudian juga didirikan di atas pilar cinta kasih, juga kasih sayang, dan juga kesucian. Kemudian juga didirikan di atas pilar kemuliaan dan juga perlindungan. Maka inilah pernikahan, ya, yang dalam posisi yang benar, baik dari sisi individu maupun masyarakat. Inilah jalan cinta kasih dan rahmat antara pria dan wanita. Islam menetapkan prinsip-prinsip mendasar untuk membangun keluarga yang sehat dan juga terintegrasi dalam masyarakat Islam. Jika ini diperhatikan, maka akan menjadi kekuatan bagi keluarga Islam, dukungan dan kesuksesan, serta akan membawa keluarga muslim mencapai puncak stabilitas dan keamanan yang telah ditetapkan baginya. Di antara prinsip-prinsip mendasar untuk membangun keluarga yang sehat, yang pertama adalah anjuran untuk menikah.
Kemudian perhatian terhadap pemilihan pasangan yang baik oleh masing-masing pihak. Kemudian hak-hak istri atas suaminya, begitu juga sebaliknya hak suami atas istrinya. Kedudukan suami dalam Islam terhadap istrinya, ya. Kemudian hak-hak bersama antar pasangan. Kemudian bagaimana menangani perselisihan yang terjadi antara pasangan. Setelah melahirkan anak pun maka ada hubungan antara orang tua dan anak, ya. Hak orang tua atas anak dan juga hak anak atas orang tua. Pertama, anjuran untuk menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 38. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu dan kami telah jadikan bagi mereka istri-istri dan keturunan. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini, ya, sebagaimana kami mengutusmu wahai Muhammad sebagai rasul yang adalah manusia, demikian pula kami telah mengutus para rasul sebelummu sebagai manusia. Mereka makan makanan, berjalan di pasar, mendatangi istri-istri dan memiliki anak. Dan kami telah menjadikan bagi mereka pasangan-pasangan dan keturunan. Kemudian juga di antara anjuran untuk menikah adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 3, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, dzalika adna alla ta'ulu." Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahlah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat curang. Kemudian di dalam surat An-Nur ayat 32, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim." Dan nikahkanlah orang-orang yang masih melajang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Kemudian di sana juga ada kisah, ada 3 kelompok orang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Tapi ketika mereka diberitahu, seolah-olah mereka menganggap ibadah mereka itu remeh atau sedikit. Mereka berkata, "Wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Di mana posisi kita dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka salah seorang di antara mereka berkata, "Amma ana fa inni usallil laila abada." Adapun aku, ya, akan sholat malam terus-menerus. Wa qala akhar ana asumud dahra wala uftir. Yang lain berkata, aku akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak berbuka. Wa qala akhar ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Yang lain berkata, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya. Maka kita lihat ya apa respon Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Muttafaqun alaih. Nabi mengatakan, kaliankah yang mengatakan begini dan begitu? Demi Allah,
Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan yang paling bertakwa kepadanya. Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka. Aku salat dan tidur dan aku menikahi wanita. Maka barang siapa yang berpaling dari sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Maka dari hadis ini, orang-orang yang membenci untuk menikah, tidak mau menikah, maka dia diancam bukan termasuk golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam hadis Anas, ya, hadis Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wa thib wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Rawahu Ahmad. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah dijadikan kecintaan bagiku dari dunia wanita dan wewangian, dan dijadikan penyejuk mataku di dalam salat." Maka dari hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi, Islam dengan jelas menyatakan seruan terhadap pernikahan dan anjuran untuk menikah. Dengan demikian pria dan wanita dan pria, ya, terikat oleh ikatan yang terjadi melalui pernikahan yang sah secara syar'i dan juga akad yang benar yang menimbulkan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dan juga Islam mengangkat masyarakat dan membawanya naik ke tingkatan ketenangan. Karena apa? Karena Islam tidak mengakui kehamilan di luar nikah. Kehamilan di luar nikah tidak ingin, ya, hal itu tersebar di masyarakat umum. Karena kalau ini tersebar, maka akan terjadi ikhtilatul ansab, ya, campur aduk nasab, dan juga menghilangkan kewajiban syar'i yang harus dipenuhi pria terhadap anak dan juga ibunya di sisi yang lain. Maka tujuan-tujuan pernikahan dalam Islam itu sangat mulia sekali, ya. Di antaranya untuk kelangsungan jenis manusia dan penguatan ikatan di dalam masyarakat. Jadi menikah itu untuk agar keturunan bisa lahir, ya, bisa berlangsung jenis manusia. Andaikan tidak ada nafsu seksual, tidak ada yang menikah, tentu manusia akan punah. Dan ini cara untuk menyalurkan naluri seksual, ya, dan bermartabat. Kemudian juga di antara tujuan pernikahan dalam Islam adalah adanya penentuan tanggung jawab di dalam pendidikan anak, ya. Kemudian juga kestabilan psikologis dan perasaan, ya, yang saling bertanggung jawab secara emosional. Maka kelangsungan jenis manusia dan penguatan ikatan di antara anggota masyarakat adalah tujuan penting dari pernikahan di dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 54, "Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira." Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu memiliki keturunan dan juga kekerabatan. Dan Rabbmu Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 74, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Allah berfirman mengisahkan, menghikayatkan ibadur Rahman, hamba-hamba Allah. Mereka itu apa? Berdoa. Mereka mengatakan, memohon kepada Rabb-Nya, "Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak sebagai penyejuk mata kami, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 1 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan dia menciptakan darinya pasangannya, yaitu Hawa, dan dari keduanya dia memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu mengawasimu. Kemudian juga dalam surat An-Nahl ayat 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah." Dan Allah menjadikan bagi kalian dari diri-diri kalian itu istri atau pasangan, dan menjadikan bagi kalian dari istri kalian itu keturunan, anak-anak dan juga cucu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmatnya kepada hamba-hambanya, yaitu dengan menjadikan mereka memiliki pasangan dari jenis yang sama, yaitu dari jenis manusia, ya, bukan pasangan dari jenis malaikat maupun dari jenis jin. Seandainya dia menjadikan pasangan dari jenis yang lain, maka tidak akan terjadi keharmonisan, cinta kasih dan rahmat. Namun karena rahmat Allah, maka Allah menciptakan dari Bani Adam laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikan perempuan sebagai pasangan laki-laki. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya Allah menjadikan dari pasangan-pasangan itu anak-anak dan juga cucu, ya. Yang anak-anak ini ya akan melayani, memberi bantuan dan menolong orang tuanya. Kemudian juga di antara pentingnya anak-anak, ya, keturunan, sebagaimana dalam hadis Ma'qil bin Yasar, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, asabtum ra'atan dzata jamalin wa hasab wa innaha la talid afa atazawwajuha? Qala la. Thumma atahu tsaniyah fanahahu. Thumma atahu tsalitsah faqal tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirum bikumul umam. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya mendapatkan seorang wanita yang cantik dan terhormat, tetapi dia tidak dapat melahirkan. Maka bolehkah saya menikahinya? Maka Rasulullah SAW bersabda tidak, ya. Jadi Rasulullah tidak menganjurkan. Kemudian ia datang kedua kalinya dan tetap dilarang oleh Nabi. Kemudian ia datang ketiga kalinya dan Rasulullah merespon, nikahilah wanita, ya, yang subur, yang banyak melahirkan dan penyayang. Karena sesungguhnya aku akan membanggakan jumlah kalian di hadapan umat-umat lain. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Maka Islam yang lurus menjaga kelangsungan jenis manusia dan menyeru kepada pernikahan yang didasarkan pada ikatan ketulusan dan cinta kasih, agar keturunan menjadi banyak di bawah naungan Islam dan kebaikan melingkupi seluruh umat manusia. Kemudian di antara tujuan pernikahan adalah peningkatan martabat naluri seksual. Kita melihat bahwasanya masyarakat yang alami adalah masyarakat yang didirikan di atas fitrah dan menyadari hukum-hukum serta tuntutannya. Maka perlu adanya pendisiplinan naluri, ya, dan juga peninggian martabatnya agar tidak liar. Naluri secara alami ini menolak untuk dilawan, ditekan dan dipaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengannya. Maka Islam perlu untuk mendisiplinkannya dan mengangkat martabatnya. Bahkan
itu merupakan salah satu keunggulan Islam. Jadi di sini di antara tujuan yang paling penting di dalam Islam adalah peningkatan martabat naluri seksual. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Famani batagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Dan barang siapa yang mencari selain itu, maka dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Di sini Asy-Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi menafsirkan ayat ini menunjukkan bahwasanya keberuntungan hamba itu salah satunya bergantung pada penjagaan terhadap kemaluannya. Ayat ini mencakup, ayat ini dan ayat setelahnya tadi mencakup 3 hal. Yang pertama, barang siapa yang tidak menjaga kemaluannya, maka dia bukan termasuk orang-orang yang beruntung. Yang kedua, dia termasuk orang yang tercela. Dan yang ketiga, dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Maka dia kehilangan keberuntungan sehingga pantas mendapatkan nama al-udwan, melampaui batas, dan juga jatuh dalam celaan. Sesungguhnya menanggung kepedihan syahwat dan menghadapinya itu lebih ringan daripada menjadi orang-orang yang tidak beruntung, tercela maupun yang melampaui batas. Maka Allah memerintahkan nabinya, dan juga Nabi ini memerintahkan orang-orang yang beriman untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan mereka dan juga menjaga kemaluan mereka, dan memberitahu mereka bahwasanya Allah mengawasi semua perbuatan mereka. Allah mengetahui khianat mata dan apa yang tersembunyi di dalam dada mereka. Karena permulaan hal itu berasal dari pandangan, maka perintah untuk menundukkan pandangan didahulukan dibandingkan menjaga kemaluan. Peristiwa-peristiwa itu bermula dari pandangan, sebagaimana sebagian besar api berasal dari percikan kecil. Awalnya adalah an-nadhrah, pandangan, kemudian menjadi lintasan pikiran, al-khatirat. Kemudian menjadi al-khutuwat, yaitu langkah. Kemudian menjadi al-khati'ah, kesalahan. Jadi awalnya pandangan, kemudian lintasan pikiran, kemudian dia melangkah menuju dosa zina, kemudian menjadi kesalahan, yaitu dosa zina. Maka barang siapa yang menjaga keempat hal ini, menjaga pandangannya, menjaga pikirannya, menjaga langkahnya, dan menjaga dosa, tidak berbuat dosa, maka dia telah menjaga agamanya. Seorang hamba harus menjaga dirinya sendiri dari keempat pintu ini dan terus-menerus siaga di batas-batasnya, karena dari sinilah musuh itu masuk. Mereka berkeliaran di rumah-rumah dan menghancurkan apa yang mereka kuasai sehancur-hancurnya. Kemudian Rasulullah SAW selain menganjurkan para pemuda untuk menikah, beliau juga memiliki solusi bagi yang belum mampu. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'." Muttafaqun 'alaih. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan.
Dan barang siapa yang tidak mampu maka berpuasalah, karena puasa itu akan menjadi obat baginya. Dan bagi orang-orang ya yang sudah mampu kemudian dia menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum al-mukatabu alladhi yuridul ada, wan nakih alladhi yuridul afaf, wal mujahidu fi sabilillah." 3 golongan yang menjadi hak Allah untuk menolong mereka. Yang pertama, budak yang berjanji melunasi untuk merdeka. Ya. Yang kedua, orang yang menikah yang ingin menjaga kesuciannya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasai dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian juga dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din, falyattaqillahi fin nisfil baqi." Jika seorang hamba menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada setengah yang tersisa. Maka demi meningkatkan martabat naluri seksual juga Islam melarang orang untuk duduk-duduk di jalanan. Agar apa? Agar menghindari pandangan orang yang duduk itu tertuju pada wanita yang bukan mahramnya. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Qalu ma lana buddun minal julusi fina. Faqala Rasulullah SAW, "Fa idza abaitum illal majlis fa'atut tariqa haqqaha." Qalu wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Qala ghaddul basar wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, "Jauhilah duduk-duduk di jalanan." Mereka berkata, "Kami tidak dapat menghindar dari duduk di sana." Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Jika kalian tidak mau kecuali harus duduk di majelis itu, di jalanan itu, maka berikanlah hak jalan." Mereka berkata, "Apa itu hak jalan, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Menundukkan pandangan, menahan gangguan, menjawab salam, dan juga amar ma'ruf nahi mungkar." Maka demi meningkatkan martabat naluri seksual juga Islam melarang khalwat, berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Karena konsekuensi yang timbul dari berduaan dengannya itu akan membangkitkan godaan syaitan. Rasulullah SAW bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin wa la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahram." Faqama rajulun faqala ya Rasulullah, "Uktutibtu fi ghazwati kadza wa kadza wa kharajat imra'ati hajjah." Qala, "Idhhab fahujja ma'amra'atik." Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya." Ya. Dan juga janganlah seorang wanita itu safar, bepergian jauh kecuali bersama mahramnya. Kemudian seorang laki-laki mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya sudah ditetapkan untuk pergi berperang, ya, di pasukan ini dan itu, dan istri saya ingin berhaji." Maka Nabi SAW bersabda, "Pergilah dan haji bersamanya." Maka kalau kita menelusuri rahasia syariat Islam, mengikuti petunjuk-petunjuk Islam, berpegang teguh pada etika Islam, dan menempuh jalan kebenaran, maka kita akan maju dan tinggi, dan akan banyak kebaikan setelahnya. Dan Islam sangat menjaga hubungan pernikahan suami istri, ya, keharmonisan suami dan istri. Dan
tidak bermudah-mudahan untuk mengakhiri hubungan suami istri. Karena apa? Karena iblis dan bala tentaranya ya itu tidak senang dengan adanya pernikahan. Iblis dan bala tentaranya berusaha untuk memisahkan hubungan suami dan istri. Di dalam sebuah hadis ya, An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayahu fa'adnahum minhu manzilah a'zamuhum fitnah yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza fayaqulu ma sana'ta syai'a qala wa yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina ahli faqala fayudnihi minhu aw qala fayaltazimuhu wa yaqul ni'ma anta. Dari Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian ia mengirimkan pasukan-pasukannya, bala tentaranya. Maka yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnah kerusakannya. Salah satu dari mereka datang dan berkata, aku telah melakukan ini dan itu. Maka iblis berkata, engkau belum melakukan apa-apa. Lalu datang salah satu di antara mereka dan berkata, aku tidak akan meninggalkannya ya sampai ya aku ternyata berhasil memisahkan dia dari istrinya. Maka iblis mendekatkan bala tentaranya itu kepadanya. Ya. Atau ya Rasulullah SAW bersabda, iblis memeluk bala tentaranya tadi seraya berkata, ya, engkaulah yang paling hebat. Maka semoga Allah melindungi kita, menjaga keharmonisan keluarga kita, dan semoga Allah melindungi kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Dari pernikahan ya dan perceraian itu bukan untuk main-main. Itu merupakan janji yang kuat, mitsaqan ghalidha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasun jidduhun najid wa hazluhun najid, an-nikah wa talaq wa raj'ah." Rawahu Abu Dawud wa shahhahahu Al-Albani. Ada 3 hal. Serius dan bercandanya itu dianggap serius. Yang pertama adalah pernikahan, dan yang kedua adalah perceraian, dan yang ketiga adalah rujuk. Jadi kalau ada orang yang main-main dengan pernikahan, bercanda menikah dengan wanita, bercanda bercerai dari istrinya, maka itu dianggap sah dan serius. Karena pernikahan dan perceraian bukan untuk main-main. Dan juga seorang istri tidak boleh terlalu mudah untuk meminta cerai kepada suaminya, kecuali karena ada alasan-alasan syar'i yang bisa diterima. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba's fa haramun 'alaihi raihatul jannah. Rawahu Abu Dawud. Mana saja wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan, maka haram baginya bau surga. Kalaupun memang harus bercerai, harus berpisah karena ada alasan-alasan syar'i yang bisa diterima, maka di dalam Islam sudah ada cara untuk melepaskan diri dari pernikahan, yaitu dengan at-talaq, ya, dengan perceraian, ya, atau talak. Dan talak pun harus dengan baik-baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Ya. Kalau tetap dengan istri, ya tidak bercerai itu dengan baik-baik. Atau bercerai juga harus dengan baik-baik. Sehingga sebelum nikah pun, ya, agar seorang pasangan itu tidak menyesal, dianjurkan sekali untuk nazar atau melihat calon pasangannya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian mau meminang seorang wanita, maka jika mampu untuk melihat, ya, apa yang bisa mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Di sini Imam Nawawi menafsirkan bahwasanya dianjurkan untuk melihat calon istri atau calon pasangan agar apa? Agar tidak menikah, agar tidak menyesal, ya. Dianjurkan untuk melihat calon istrinya, calon pasangannya agar tidak menyesal, li'alla yandam. Jadi dalam pernikahan, ya, atau sebelum menikah, ya, itu tidak ada khiyar, ya, atau tidak ada hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, atau tiba-tiba setelah nikah bilang nggak jadi nikah, ya. Beda dengan jual beli, ya. Kalau jual beli ada beberapa atau banyak bentuk khiyar. Khiyar itu apa? Hak untuk meneruskan atau membatalkan akad. Yang ada dalam pernikahan adalah kalau memang sudah ada alasan syar'i yang mengharuskan untuk berpisah, maka harus dengan tata caranya dengan talak atau perceraian. Dan itu ada dengan kaidah-kaidah, ya, dan juga tidak boleh sembarangan. Seperti misalnya dilarang untuk menalak istri padahal istri tersebut sedang haid. Dilarang juga menalak istri dalam keadaan istri itu suci, tidak haid, tetapi habis dia campuri atau dia berjima dengannya. Tidak boleh juga mentalak istri, ya, talak 3 sekaligus. Ini menunjukkan bahwasanya perkara talak atau perceraian itu ada dhawabit, ada batasan-batasannya, ada kaidahnya. Atau selain talak bisa juga dengan fasakh. Fasakh membatalkan akad, dan itu di dalam pernikahan hanya pada kasus-kasus tertentu. Misalnya seorang suami ditipu, ya, ternyata mendapati istrinya itu punya aib-aib yang berat, ya, seperti gila, penyakit kulit lepra, ya, atau dia punya penyakit kalau zaman sekarang itu AIDS, ya, karena ini penyakit berat, ya, sehingga dia berhak memfasakh atau membatalkan akad, ya, dan ini pada kasus-kasus tertentu. Adapun kalau normal kondisinya tidak ada masalah, maka tidak berlaku hak khiyar. Atau misalnya kalau mensyaratkan tertentu, seorang suami mensyaratkan bahwasanya calon istrinya nanti, ya, memiliki sifat tertentu, ya, kemudian ternyata ditipu, ya, misalnya mensyaratkan istrinya itu cantik tapi ternyata tidak cantik, maka ini jumhur ulama, ya, membolehkan suami nanti untuk memfasakh atau membatalkan pernikahan. Tetapi kalau dia ternyata rela, ya, dan tidak segera memfasakh, maka hak tersebut gugur dan dia tidak berhak lagi, ya. Atau misalnya, ya, dia mensyaratkan, ya, kalau zaman dahulu, ya, bahwasanya istrinya itu orang yang merdeka, bukan budak, tapi ternyata dia ditipu, ternyata istrinya itu budak, maka dia punya hak untuk memfasakh atau membatalkan. Dan ini pada kasus-kasus tertentu, bukan secara
secara umum. Adapun secara umum dalam pernikahan itu tidak ada hak khiyar, ya, beda dengan jual beli. Kalau jual beli ada hak khiyar, ya, boleh untuk meneruskan atau membatalkan akad, baik karena ada aib atau karena ditipu masalah harga, ya, dan juga masalah-masalah yang lain. Ada banyak bentuk khiyar di dalam jual beli. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal akhwat wal ummahat, di antara cara menghindari perceraian antara suami dan istri adalah menunaikan kewajiban suami, ya, dan juga menunaikan kewajiban istri. Masing-masing melakukan kewajibannya, ya, sehingga masing-masing pihak mendapatkan haknya, ya. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap di antara kalian itu adalah pemimpin, dan setiap kalian itu akan dimintai atas apa yang dia pimpin. Di setiap kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Insya Allah ini akan dibahas oleh beberapa ustadz dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, ya, mengenai kewajiban suami, kewajiban istri, kemudian hak-hak orang tua atas anak, ya, orang tua atas anak, dan juga hak anak atas orang tua. Barakallahu fikum, ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.